Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu Ria. Selamat pagi, Maya. Bagaimana kabarnya, Bu, hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Bu Ria, bolehkah saya meminta waktunya? Boleh, Bu Maya. Kebetulan saya sedang tidak sibuk. Kira-kira ada apa ya, Bu Maya? Iya, Bu. Mohon maaf ya, saya mengganggu waktu Ibu jadinya. Tidak apa-apa, Bu. Santai aja. Apakah Ibu Ria berkenan mendengarkan permasalahan saya? Dengan senang hati, Bu Maya. Iya, Bu. Saya mau cerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Baik, Bu Maya. Apa yang mau Ibu ceritakan? Apa yang bisa saya bantu? Gini Bu Ria, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya kurang antusias Bu dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% tiap harinya. Jadi, menurut Bu Maya, dari obrolan kita hari ini, Bu, Sebenarnya saya berharap melalui sharing ini bisa mengurangi kegelisahan saya Bu. Dan saya juga ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi terkait antusiasme belajar murid-murid saya, Bu. menurut Bu Maya, hal apa saja yang membuat murid-murid itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali ya, Bu, mungkin hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan kali ya, Bu. Terlalu monoton, tidak banyak variasi pembelajaran, dan mungkin karena saya juga terlalu dominan untuk selalu berbicara di depan murid-murid saya. Jadi pembelajaran hanya berpusat pada guru saja, Bu, pada saya. Saya juga sering bercerita hal-hal yang kurang diminati murid-murid. Dan juga yang kedua, mungkin seringkali tidak memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk berpendapat. Atau kurangnya saya memberikan mereka untuk berbicara, Bu, dalam pembelajaran saya. Saya belum menerapkan strategi pembelajaran berbasis student center sepertinya, Bu, atau pembelajaran yang berpusat pada murid. Oh begitu, Bu. Kira-kira apa saja yang akan membuat murid Ibu menjadi lebih antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik dan menyenangkan, tidak monoton dan tidak membosankan sepertinya, Bu.
Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu Maya sendiri, pembelajaran seperti apa yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya, pembelajaran yang harus saya lakukan adalah pembelajaran berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian sesekali diberikan ice breaking agar mereka tidak bosan, ataupun pembelajaran dengan game supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Hmm, Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak ya Bu. Mungkin saya terlalu banyak memberikan soal-soal yang berupa isian-isian, banyak pertanyaan, dan belum memberikan tugas yang beragam sesuai kemampuan murid saya, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Mungkin seperti itu. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja ketika mengajar di dalam kelas? Saya biasanya hanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Kira-kira adakah sumber belajar selain buku teks, Bu? Saya pikir banyak ya Bu. Sebenarnya mungkin sumber belajar seperti video YouTube, artikel-artikel di blog, di koran, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu di kalangan anak-anak seperti TikTok, Facebook, atau Reels di IG. Mungkin itu ya Hmm, Bu. Nah, betul sekali, Bu Maya. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar yang sedang tren di kalangan murid Ibu, pasti akan membuat murid-murid lebih antusias dalam pembelajaran. Iya baik Bu, nanti saya akan mencobanya Bu. Jadi sekarang apa rencana Bu Maya untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama mungkin rencananya saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan ya Bu, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok. Dan masih banyak lagi Bu yang tren di kalangan anak-anak yang lebih diminati oleh anak-anak zaman sekarang. Kemudian yang kedua, mungkin saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga saya akan sesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, saya akan mencobanya sehingga murid tidak terkesan terpaksa dalam pembelajaran, tetapi mereka lebih senang mengerjakan tugasnya sesuai minat dan kemampuannya. Misal menggunakan berbagai bentuk drama, lagu, puisi, pantun, dan laporan-laporan berbentuk digital seperti vlog. Anak-anak zaman sekarang kan suka vlog-vlog seperti itu ya Bu ya, gitu. Wah, bagus sekali rencana Bu Maya. Mudah-mudahan bisa berhasil ya. Iya, Ah, amin. setelah itu, kira-kira apa komitmen Bu Maya terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang mengasyikkan, yang menggunakan banyak sumber belajar ya Bu, untuk mengeksplor materi-materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar sesuai kebutuhannya, dan mungkin saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Bu. Wah, bagus sekali. Ya, saya sangat mendukung rencana Bu Maya. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya Bu dan sesuai harapan Ibu.
Iya Bu, amin. Terima kasih banyak Bu Ria atas waktunya untuk sharing hari ini. Mudah-mudahan saya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi, guru yang dapat memenuhi segala kebutuhan murid-murid saya di kelas sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing. Amin. Tetap semangat ya Bu Maya. Iya Bu, terima kasih. Saya pamit ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi sekarang yang kasus yang kedua kan? Yang kasus kedua. Nah, aku Assalamualaikum Bu Maya. Waalaikumsalam. Ya Ibu Selamat Rita, pagi Bu. selamat pagi juga Ibu. Kira-kira Ibu lagi sibuk nggak sekarang? Enggak Bu, sekarang saya sedang senggang. Ada yang ingin saya bicarakan Bu? Oh, silakan Ibu masuk ke ruangan saya sebentar. Duduk yuk di sini. Iya Bu, maaf saya mengganggu waktu Ibu jadinya. Tidak apa-apa Ibu. Begini Bu Bagaimana? Maya, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu Maya berkenan mendengarkan masalah saya? Insya Allah dengan senang hati Ibu. Silakan. Sebenarnya saya berharap melalui sharing ini bisa mengobati kegelisahan dan kegundahan saya yang saya alami. Dan saya juga ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi akhir-akhir ini. Masalahnya apa Ibu? Coba ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan sekarang. Mungkin saya bisa membantu. Begini Bu, Ibu ingat tidak waktu minggu kemarin saya mendapat supervisi dari kepala sekolah. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari kepala sekolah. Ya ampun, pantas saja akhir-akhir ini Ibu terlihat murung. Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah? Masalah pembelajaran saya Bu di kelas. Masalah pembelajaran bagaimana maksudnya? Kepala sekolah mengkritik tentang proses mengajar yang saya lakukan di kelas pada saat saya supervisi. Proses mengajar yang bagaimana, Bu? Bisa Ibu ceritakan secara rinci hal-hal yang menjadi sumber kegelisahan Ibu? Pada saat supervisi mengajar, saya tidak menggunakan media pembelajaran karena media pembelajaran terkait materi yang saya ajarkan yang ada di sekolah ini sudah rusak, Bu. Kepala sekolah menegur saya untuk tidak menggunakan media. Saya bilang sama Bapak Kepala Sekolah, apa saya harus membeli media, memakai uang pribadi, kalau di sekolah tidak ada. Seperti itu, beliau tersinggung pada saat itu, pada saat saya mengatakan seperti itu, Bu. Oh, jadi masalahnya begitu. Memang di sekolah kita, kit IPA, kit IPS, dan kit-kit yang lain banyak yang rusak, Bu, dan tidak bisa digunakan lagi. Lalu biasanya bagaimana Ibu menjelaskan tentang materi pembelajaran yang membutuhkan visualisasi agar siswa bisa lebih memahami materi? Saya biasanya menggunakan gambar yang saya print, lalu saya bagikan kepada tiap kelompok, atau kadang saya juga menggunakan proyektor untuk menunjukkan video atau PPT yang sudah saya buat sebelumnya. Mengapa Ibu tidak membuat yang seperti itu pada saat supervisi kemarin? Akhir-akhir ini waktu saya tersita, Bu, karena saya juga mendapat tugas tambahan lain selain mengajar. Saya kan mendapat
jawab sebagai pengelola perpustakaan dan Iya. juga penanggung jawab ekstrakurikuler pramuka dan UMANBK juga. Jadi waktu saya benar-benar terbuka, sehingga saya tidak sempat menyiapkan slide PowerPoint ataupun video dan sebagainya, Bu. Oke, jadi kalau boleh saya simpulkan, Ibu merasa gelisah dan menjadi murung akhir-akhir ini karena pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah kemarin dan kurang berjalan baik ya Bu, karena adanya miskomunikasi terkait media pembelajaran. Dan juga Ibu merasa kesulitan mengatur waktu karena banyaknya tugas tambahan yang diberikan kepada Ibu. Betul begitu. Benar sekali, Bu Maya. Itulah yang membuat saya murung dan terus gelisah, pikiran terus akhir-akhir ini. Insya Allah ya Bu, saya bisa memahami itu. Lalu biasanya apa yang Ibu lakukan pada saat merasa gelisah dan banyak pikiran seperti ini? Saya biasanya membaca buku cerita untuk mengalihkan pikiran saya. Tapi Sekarang kadang hmm, masalah di sekolah eh, muncul juga ketika saya membaca buku. Jadi eh, saya merasa kepikiran terus, walaupun saya sedang melakukan aktivitas yang lain. sekarang bagaimana perasaan Ibu? Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi terbengkalai. Lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari, Bu. Jika saya dapat simpulkan, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi kemarin ya, karena Ibu tidak menggunakan buku teks dan media sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Iya ya, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah atau tidak ya, Bu? Kalau menurut saya, untuk masalah ini Ibu bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Mudah-mudahan ya, Bu. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusinya. Lalu, apakah ada hal lain yang akan dilakukan? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Lalu, bagaimana dengan proses belajar mengajar yang baik menurut Ibu selanjutnya? Setelah ini, saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide-ide yang Ibu sampaikan. Syukurlah sekarang saya merasa lega, Bu, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi kalau sudah berurusan dengan atasan, kita agak khawatir, takutnya saya salah langkah.
Syukurlah Ibu apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu. Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga yang masih dalam pikiran saya, Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru yang ada di sekolah. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Itu ide bagus sekali, Ibu. Semoga dapat segera terselesaikan ya, dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak Bu Maya untuk waktunya. Keluh kesah saya sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa, guru yang selalu dirindukan kehadirannya oleh anak didik kita. Amin, amin. Sama-sama, Ibu. Maaf Ibu, Semangat ya. Mm-mm. kebetulan saya ada janji dengan siswa bahwa mereka akan mengumpulkan PR. Saya pamit ke ruangan saya ya Bu. Oh iya, Ibu, silakan. Terima kasih Bu Maya. Salam sehat dan bahagia Bu. Sama-sama. Terima kasih kembali, Ibu Ria, sudah berbagi keluh kesahnya bersama saya. Tetap semangat ya, Ibu. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.